Kisah-kisah masa lalu kerap menjadi dasar untuk menilai kualitas seseorang karena apa? Karena berperan di dalam mempengaruhi kehidupannya. Dan mungkin kita juga jangan-jangan menyadari bahwa tidak jarang kita itu mudah menilai negatif seseorang itu karena apa? Karena hanya melihat perilaku masa lalunya. Maka kita boleh bersyukur atas pengalaman hari ini. Berbarengan dengan pesta pertobatan Santo Paulus, kita semua mencoba menemukan inspirasi apa yang dapat dipetik dengan sukacita dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini. Saulus, yang dahulunya sebelum berubah menjadi Paulus namanya, Saulus itu juga mengalami masanya sebelum ia dikenal sebagai orang yang begitu bersemangat. Ia dikenal sebagai orang yang begitu getol di dalam mengejar, menangkap, mempersekusi atau menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi kemudian tadi pada bacaan sabda kita mendengarkan, ketika dia berada di Damsyik, dia mengalami suatu peristiwa. Saulus malahan kemudian ditangkap oleh Kristus sendiri. Sebelumnya dia begitu membenci dan juga menganiaya para pengikut Kristus. Di Damsyik dia malah tertangkap oleh Kristus itu sendiri. Dan kepada Yesus, Saulus saat itu bertanya, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku berbuat?" Saudara-saudaraku, kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu begitu keras bagaikan batu, tetapi sekarang ini telah lembut karena firman Allah yang mempertobatkan dirinya. Dan inilah kata-kata awal yang menghantar pertobatan Paulus ke gerbang tugasnya sebagai para rasul kaum kafir saat itu. Paulus tidak lagi menganiaya Yesus, melainkan ia menjadi penyayang Yesus yang paling unggul. Dikatakan orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian kata Yesus kepada Ananias. Tadi juga kita dengarkan nama Ananias itu. Saudara-saudara terkasih, baru saja lewat, yaitu Natal. Nah, Bapak Ibu, teman-teman muda, adik-adik, masih ingat tema Natal kemarin apa? Nanti yang masih bisa menjawab, serunya dibawa pulang semua. Siapa yang masih ingat tema Natal 2022 kemarin? Nanti kalau serunya kurang, romo saudara dibawa pulang juga nggak apa-apa, bonus. Yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yaitu berdasarkan pengalaman 3 raja dari timur setelah berjumpa dengan bayi Yesus dan mengaturkan persembahan terbaiknya. Hal ini ingin mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara-saudaraku, selalu memperbaharui dan mengubah. Baik Saulus, ia mengubah gaya hidupnya setelah menjadi pemburu umat Kristen. Saulus mengubah dirinya menjadi Paulus yang membawa kabar gembira dan juga penerus kabar sukacita keselamatan Yesus itu. Bahkan ia malah menjadi rasul besar. Kita lihat, 3 raja dari timur juga menemukan sukacita setelah bertemu dengan Yesus dan mereka mengubah jalan menuju pulang ke negerinya itu. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan demikian, saudara-saudara, kita sendiri setelah berjumpa dengan Tuhan dan sujud menyembah kepadanya dalam perayaan Ekaristi, kita pun harus kembali dalam kehidupan sehari-hari kita, pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan.
Tetapi, ada tetapinya. Tetapi kehidupan sehari-hari itu harus kita jalani secara lain dan baru. Maksudnya bagaimana? Kehidupan lain dan baru itu kita laksanakan, kita jalani sesuai dengan apa? Sesuai dengan roh, sesuai dengan semangat dan inspirasi yang kita dapatkan melalui berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi itu. Nah, inspirasi malam ini dari misa inkulturasi kita menyambut tahun baru Cina ini, kita menyadari bahwa di situ pun juga ada suasana pengalaman pergantian. Tentu Bapak Ibu sudah hafal ya kisah pada zaman dahulunya, bagaimana petani di Cina itu menyambut dengan bahagia dan syukur akan hadirnya musim semi yang menggantikan musim dingin, yang membuat mereka tidak dapat beraktivitas. Kita menangkap di situ ada semangat baru, ada sukacita, ada suatu hal yang baru yang dicoba untuk diraih, yang membuat mereka kemudian tidak malas-malasan. Ada gairah untuk memulai kembali aktivitas pertanian mereka. Tentu juga aktivitas apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Pada perkembangannya, tahun baru Cina ini mengungkapkan rasa syukur dari masyarakat Tionghoa atas segala pencapaian yang diraih, akan segala rezeki yang diperoleh, dan juga segala hal yang baik yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Semua itu juga atas perkenan dan anugerah Tuhan sendiri. Tentu kita ingat, saudara, bagaimana ini kita menyadari bahwa tahun-tahun yang berlalu Tuhan toh tetap setia mendampingi kita. Kitab Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masih membekas dalam ingatan kita akan 2 tahun masa pandemi. Di situ kita melihat Tuhan menyertai dalam perjuangan kita semua. Mungkin kita juga harus bersedih hati karena kehilangan orang-orang terdekat kita oleh karena pandemi ini. Tetapi di situ kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai, menuntun kita. Dan kini pandemi itu pelan-pelan menurun, dan kita kembali pada kehidupan semula. Namun di situ juga ada yang baru yang dijalani setelah pandemi itu. Ada yang baru yang dijalani, sebagai contoh protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Meskipun pemerintah sudah mencabut tentang perihal pandemi itu, tapi bagi kita tetap melaksanakan protokol itu. Menjadi bagaimana menempatkan protokol kesehatan itu sebagai kebiasaan di dalam menjaga kesehatan diri kita dan sesama kita, menjadi suatu adab yang baru, dan kita pun juga bisa melakukannya dengan baik. Dan pada tahun baru kelinci air ini, tentu kita akan kembali pada kehidupan yang sama. Aktivitas kita, pekerjaan kita, perdagangan kita, mungkin teman-teman muda dalam menjalankan kuliah, studinya, dan lain sebagainya. Tetapi kini yang utama, Bapak Ibu, bagaimana kita mengubahnya. Kita tidak jalan di tempat lagi, hidup seperti yang lalu. Sebagaimana Paulus mengalami perubahan, 3 raja dari timur mengalami perubahan, dan juga para petani mengalami sesuatu yang baru atas datangnya musim semi. Kini kita diajak menjadi bagaimana kini kita lebih bersemangat. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang negatif mungkin, yang dilakukan sebelumnya. Bagaimana kita kemudian meninggalkan kemalasan kita dan lain sebagainya. Sebab Tuhan
ternyata selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan itulah berkat terbesar yang diterima kita dari Tuhan. Oleh karenanya, sebagai ajakan dalam misa inkulturasi ini, bagaimana kita kemudian menempatkan diri kita untuk menjadi berkat dan menyalurkan berkat itu kepada sesama kita. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah menjadikan Paulus sebagai pilihan, semoga Engkau juga berkenan